Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Sebelumnya saya minta maaf karena selama beberapa hari terakhir tidak melakukan prediksi maupun review karena ada kesibukan pelatihan di kantor cabang Semarang. Nah, hari ini saya sempatkan karena mungkin besok juga nggak sempat. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan di sini tentang review dan prediksi dari market emas mulai hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Oke, kita mulai saja untuk daily. Semalam terjadi penurunan yang luar biasa, ada impulsif bearish di sini. Dan kekacauan ini sebenarnya dimulai di hari sebelumnya, hari Jumat, di mana market sempat turun ketika ada kekhawatiran inflasi yang tinggi. Market berpikir akan ada kenaikan suku bunga dalam jumlah yang tinggi, market turun. Kita lihat 4 jaman aja biar jelas. Setelah keluar rilis data yang membuat market khawatir akan tekanan inflasi, akan membuat The Fed segera menaikkan suku bunga, maka orang melakukan buang emas. Turun. Tapi ternyata market saham juga jatuh. Dan banyak yang memindahkan asetnya ke emas kembali. Terjadi kenaikan. Ini sifatnya panik. Kemudian muncul candle doji. Ingat, jika ada doji di atas, biasanya ada penurunan berikutnya. Ini adalah pola pembalikan. Apalagi pola berikutnya juga inverted hammer. Yang juga merupakan pola pembalikan. Ada inverted hammer di atas dan berwarna merah. Ini valid untuk penurunan. Maka market jatuh. Nah, pagi ini market sempat turun sampai batas resisten yang pernah saya buat sebelumnya di 1808, kemudian balik naik membentuk hammer. Hammer yang ada di bawah ini juga pembalikan. Dan jika ini digabung, bodinya saja kita abaikan shadow-shadownya ini. Ini adalah harami yang juga merupakan pembalikan. Seberapa tinggi pembalikannya? Saya pikir ini sifatnya adalah pantulan saja. Jadi orang-orang banyak yang melakukan bargain hunting di sini, aksi beli di harga murah. Kita ukur dulu. Ya, seperti biasa untuk mengukur pantulan kita gunakan retracement. Walaupun ini ada retracement besar, kita lihat yang pantulan kecilnya ini kita buat retracement baru yang kecil. Jadi target pantulan pertama sudah terlewat di 1825. Target keduanya di 1835. Nah, untuk 50% ya ada. Nah, ini pas juga dengan resisten yang pernah saya buat, support resisten yang saya buat di sekitar 43. 43,78-nya 43 atau 4, anggap aja sekitar 43 sampai 45 lah ya kisarannya. Nah, kemungkinan ini akan dibawa ke situ. Kalau masih kuat, dia ke 52. Untuk balik ke atas lagi, saya ragukan. Kita lihat 1 jam dulu. Dari pola 1 jaman terlihat penurunan, pola penurunan yang cantik sekali ya. Tangga, ayunan-ayunan di sini. Kemudian terbentuk hammer. Bahkan ini tongkatnya panjang di hammer ini. Maka terjadi pembalikan naik. Kejaran pertamanya di 1835. Ternyata 35 ya, tadi nggak seberapa jelas. Kemudian kejaran berikutnya lagi di 43. Yang ini juga 4344. Ini juga merupakan resisten yang pernah saya buat. Kemungkinan seperti itu. Kalaupun lanjut, ya di 1852. Untuk lebih tinggi lagi, saya ragukan. Sekali lagi, untuk lebih tinggi lagi, saya ragukan. Alasannya apa? Oke, alasannya lebih ke fundamental. Resisten-resistennya sudah saya sebutkan. Bagaimana dengan supportnya? Untuk supportnya, saya tunjukkan di 4 jam dulu. Oke,
jam terlalu sempit, sorry, saya buat 1 hari. Nah, sekali lagi batas bawahnya masih di sini. Di low yang tadi ini adalah support 1 ya di 1808-an. Kemudian support 2-nya di ujungnya ini di 1786,4. Terus 1800 ini gimana Pak? Ya, itu juga secara tradisional ada support resisten. Kemudian untuk support berikutnya ada di iya kemungkinan di sini. Alasannya ini panjang ya. Saya mundur ke belakang ini. Jadi di 86 kemudian di 70 ini adalah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian yang bawah ini berikutnya adalah 1741. Ya, dilihat kejadian-kejadian sebelumnya. Mungkin nggak ke sini. Ya mungkin aja, kenapa tidak. Ini juga tahanan kuat di 1725. Tapi untuk hari ini dan besok, saya pikir resistennya masih di sekitar sini. Di sekitar, ya untuk hari ini anggap aja 1808 masih merupakan resisten. Kemudian di 17.6, kemudian di 1786, lanjut di 1767. Tapi ya panjang banget sih itu, lebih dari 50 poin. Jadi saya pikir untuk hari ini akan tes, kalau memang balik turun, dia akan tes di 1800-nya. Jadi dia akan lewati 1808, kemudian tes di 1800 untuk hari ini. Nah, jika memang besok turun lagi karena suku bunga dinaikkan, baru bisa ke support-support yang saya sebut tadi. Sekali lagi untuk transaksi, jika Anda sudah open buy, memiliki open buy, perhatikan kekuatan dananya sampai ke 1786 atau sebaiknya langsung Anda hitung di sini sekitar ini di 1750-an ya. Bahkan sebenarnya lebih jauh lagi, bisa 43. Ya, langsung ke 40. Jadi untuk perhitungan kekuatan dana yang open buy kalau bisa sampai ke 40 biar nggak bolak-balik nambah dana yang perlu nambah dana. Kemudian untuk yang sudah open sell, perhatikan kekuatan dananya sampai minimal ke sini ke 1891. Ya 1900 lah sekalian ya. Terus untuk analisa marketnya, apakah hari ini buy atau sell? Ya seperti uraian saya tadi. Market saat ini akan mencoba ke 50%-nya di sekitar 1843,78 ya, 44 sama aja lah, dekat aja. Dia akan coba di situ. Anda perhatikan jika gagal bahkan tidak sampai atau gagal menembus di 52, kemudian dia akan mulai melanjutkan penurunannya untuk bersiap pada kenaikan suku bunga yang dilakukan besok dini hari. Bukan besok dini hari ini, besoknya lagi, maksudnya sekarang Selasa, Rabu, nah dini harinya lagi berarti Kamis dini hari. Itu jam 1 ada penentuan suku bunga. Untuk hari ini, rilis datanya agak sepi. Jam 19.30 ada PPI only ya. Kemudian jam 21 ada IPD atau TIP Economic Optimism. Agak turun sedikit optimismenya. Kemudian jam setengah 4 closing bell ada API Crude Oil Stock Change. Di tingkat perubahan cadangan minyak mentah. Tidak ada yang menarik di sini. Tapi besok ada berita-berita penting. Mulai dari retail sales sampai ada Fed interest rate decision. Diperkirakan dari 1 akan dinaikkan ke 1,5 jam
Dilanjutkan dengan FOMC Economic Projection dan Interest Rate Projection. Jadi saya perkirakan untuk hari ini masih cukup bergejolak. Setelah 3 minggu kalem, sekarang gelombangnya datang. Oke, jadi hati-hati untuk yang bertransaksi, perhatikan modalnya, perhatikan equity dan efektif marginnya. Untuk indeks dolarnya, ini indeks dolar harian terlihat memang ini sudah menembus top di sini. Artinya 3 candle berturut-turut, 3 white candle ini menunjukkan bahwa kenaikan dolar masih cukup kuat. Kemungkinan masih ada harga high lagi. Jadi peluangnya untuk emas lebih banyak ke turun atau sell. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga kita semua bisa cuan, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.